administrasi ya. Apa yang jago berenang? Ikan. Ikan ya Bapak ya, benar. Tapi saya nulis bebek. Kalau ikan itu hilang, nggak ngambang ya. Jadi itu sekedar ini biar karena tadi sudah rapat, ngantuk, capek mungkin ya. Semoga semangat mendengarkan 15 menit atau lebih sedikit ya. Ya, sedikitnya 60 ya. Jadi di sini saya akan mencoba memaparkan apa yang sudah saya dapatkan di CGP, dari pendidikan CGP ini. Jadi pengajar proyek saya Ketua Astiti dari SMP 1 tempat tugasnya, kemudian Pak Sunarto MPD sebagai fasilitatornya. Ya, jadi hari ini saya mengadakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya yang baik, budaya yang akan kita terapkan di sekolah oleh warga sekolah semuanya. Nanti kita akan melihat sebelumnya di modul 1.1 sudah diberikan penjelasan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Jadi pendidik hanya mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat pada anak. Jadi tugas kita sebagai guru menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat anak. Kemudian di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru. Jadi nilai guru itu mewujudkan pendidikan, maka pendidik haruslah melaksanakan nilai dan peran guru. Ada 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, dikelilingi oleh mandiri yang artinya mungkin melakukan pelatihan tanpa harus disuruh seperti mengerjakan PMR itu diri kita sendiri yang mempelajari. Kemudian kreatif, mungkin menggunakan cara-cara atau metode mengajar yang baru atau berinovasi. Kemudian kolaboratif, selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah dan warga sekolah. Kalau reflektif itu reflektif misalnya setelah mengajar kita merefleksikan diri bagaimana di mana kurangnya atau di mana kelemahan pengajaran kita. Rasa perubahannya itu akan kita lakukan untuk mewujudkan visi yang sudah kita bentuk. Nah, sekarang dibalas kita pada budaya positif modul 1.4 fokus kita hari ini. Budaya positif itu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Budaya positif ini diterapkan melalui misalnya kebiasaan seperti literasi, penerapan 3S, sembahyang bersama dan lain-lain. Mungkin Bu Sunarti 3S itu mungkin masih ingat apa? 100 untuk Bu Sunarti. Yang fokus kita hari ini yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini sangat penting ya, menurut saya ini sangat penting. Adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Jadi pembelajaran itu
mengalami paradigma perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu ada disiplin. Disiplin berarti kontrol diri, yaitu bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk mencapai sebuah tujuan mulia. Misalnya kalau Bu Sunarti, apakah bisa dikontrol oleh orang lain? Yang materi berikutnya. Yang kedua, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut. Nanti ada contoh-contoh nilainya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini ingat 6 nilai profil pelajar Pancasila. Ya, kedua kebinekaan global. Yang tiga mandiri. 4 gotong royong. 5 bernalar kritis, kreatif. Betul. Ya. Years program PYP, jadi 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation itu banyak ya, artinya nilai-nilai itu banyak di masing-masing langkah itu. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, the Virtues Project. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak sebenarnya. Kontrol diri, rasa hormat, rasa menghargai. Jadi ini mungkin saya tidak jelaskan banyak karena nilai-nilai positif itu semuanya tercantum di masing-masing dimensi itu. Untuk motivasi itu dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu. Hukuman, cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku atau aturan yang berlaku. Nanti akan ada contoh di dalam video. Kemudian penghargaan, sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka memerlukan suatu prestasi di bidang tertentu. Nah, untuk penghargaan ini ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman maka anak akan melakukan hal walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian mendapat imbalan dari orang lain. Kemudian motivasi internalnya itu untuk menghargai diri sendiri. Ya, seperti contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Memang minat dia misalnya di bahasa Inggris mengikuti lomba, itu memang motivasi dia untuk mengikuti kegiatan lomba yang dia minati. Identitas gagal. Kemudian kita akan merubah identitas gagal itu menjadi identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Ya, jadi kami mendapatkan penguatan. Jadi contoh. Jadi Bapak Ibu akan menyebutkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Apa alasannya kira-kira Pak Gede? Ya, mungkin ada pendapat lain atau mungkin yang pendapat konsekuensi. Mungkin Bapak mana alasannya? Jadi yang pertama itu konsekuensi, karena dia terlambat 15 menit sehingga dia harus membahas ketertinggalan pelajaran selama 15 menit di belakang. Kemudian yang kedua, membersihkan seluruh WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apakah hukuman?
atau konsekuensi? Ya, hukuman. Nah, jadi konsekuensi itu tidak dibuat semata-mata spontanitas. Jadi nanti di keyakinan kelas akan saya bahas lebih untuk konsekuensinya. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makanan, ya kebutuhan pokok kita. Kemudian kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan. Jadi kalau dia memang mampu, kita harus mengakui, mengapresiasi bahwa memang dia mampu, sehingga akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita mengurangi, kamu harus memilih ini. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kalau anak kesenangannya di English Club misalnya, jangan kita paksa untuk di voli misalnya. Kemudian saya berikan contoh, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang mana tadi termasuk? Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Siapa yang jawab nomor 2? Pak Kundra aja. Aku pakai jepit rambut baru tapi guru tidak memperhatikan. Gimana? Ya. Yang benar Nike, yang nomor 2, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mari kita perhatikan siswa itu sehingga dia merasa kita memang menerima dia di sekolah. Oke? Ya, kita harus perhatian, itu menunjukkan rasa perhatian kita kepada siswa. Kemudian yang kedua, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu termasuk yang mana? Berarti kalau contohnya seperti itu termasuk yang mana? Ya, jadi kebebasan. Jadi siswa itu bisa memilih atau bebas, gurunya mungkin harus lebih berkreatif dalam menggunakan metode pembelajarannya sehingga tidak menuntut. Kemudian, nah ini 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana selama ini? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, ini yang penting dari materi ini. Nah, kalau penghukum, nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, jadi di penghukum ini siswa bisa merasa dendam kepada guru. Kemudian dendamnya mungkin tidak dalam jangka waktu yang agak panjang. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, merapat pada anak, lesu. Misalnya, kamu tidak kasihan sama ibu nak, ibu sudah susah payah mengajari kamu, masa kamu tidak mengerti? Nanti ada contohnya. Kemudian sebagai teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi nanti ada contohnya. Jadi di teman hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru dan merasa diterima. Kemudian pemantau, nada suara
suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi pemantau ini akan berhubungan dengan konsekuensi. Apabila guru memberikan sebuah keyakinan, maka konsekuensinya apa? Itulah dia di pemantau. Kemudian posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, jadi hasil dari manajer ini, siswa akan mendapatkan penguatan dari guru dan kembali ke kelompok mereka dengan perasaan yang senang dan percaya diri. Kemudian keyakinan kelas. Nanti untuk posisi kontrol saya berikan contoh dalam video ya. Untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Jadi keyakinan itu sesuai harapan anak-anak. Jadi keyakinan itu lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan dari murid untuk murid. Jadi tidak mengubah peraturan. Keyakinan ini kita buat di kelas yang mengacu kepada peraturan. Misalnya peraturannya disiplin. Mungkin di kelas datang tepat waktu seperti itu. Nah, jadi keyakinan ini saya sudah membentuk sih keyakinan kelas kemarin. Misalnya kemarin saya membuat di kelas 9F berikan kertas ini. Jadi mereka menulis apa yang mereka yakini atau inginnya seperti apa di kelas selama 1 tahun ke depan. Jadi ada yang menulis anti korupsi, datang tepat waktu, dan yang lainnya. Jadi kalau sama kita gunakan satu. Kelas bisa menerapkan atau ya wali kelas atau guru bisa menerapkan itu dulu sehingga mereka akan membentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau saya kemarin sudah membentuk di kelas itu untuk membuat kesepakatan mereka menandatangani daftar keyakinan kelas sudah dibuat. Jadi nanti kalau mereka melanggar, kita bisa melakukan posisi kontrol yang tadi. Apakah penghukum, tetapi dianjurkan ke posisi manajer. Jadi kita dalam posisi manajer. Di penghujung itu ada segitiga restitusi. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kalau ada pelanggaran itu bisa kita gunakan segitiga restitusi dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kamu misalnya melanggar datang terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dijawab. Apakah kamu memperbaiki? Nanti saya tunjukkan di video ya.
sekarang mungkin dari Bapak Ibu kira-kira berada di posisi kontrol yang mana? Mungkin Pak Gede Sudarmoyano. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kalau saya sendiri, saya berada di Teman. Tapi kalau Pak Gede Sujarno, kalau Pak Yang Kudro misalnya di posisi yang mana kira-kira selama ini? Mungkin yang lebih dominan pada posisi teman. Ya, pada posisi teman. Mungkin yang lainnya pernah dilakukan. Walaupun kadang-kadang ada pada posisi yang lain pada kasus-kasus tertentu seperti yang dibilang Pak Gede Sujarno tadi mungkin sama, tapi yang dominannya pada posisi teman. Yang manajer, ya. Saya lebih ke posisi teman sih. Ya, posisi. Sebagai manajer dan kadang kalau murid itu sulit dikasih tahu seperti yang dibilang Bapak, mungkin dihukum, cuman hukumannya itu ya hukum bukan hukuman fisik ya, mungkin dikasih sanksi apa seperti itu, Ya, kebersihan. supaya timbul efek jerah. Iya, berada di posisi teman. posisi Walaupun teman. sama seperti yang lain juga ada di posisi misalkan mungkin anak tidak bertugas, saya ada posisi hukuman menambahkan tugas. Iya. Ngajar di dalam kelas itu lebih dari satu ya. Nah, terkadang ada di posisi teman, terkadang ada di posisi manajer dan juga di posisi pemukul itu tergantung situasi yang ada dalam kelas. Iya, Bu Komang Sumaryati. Kalau saya tergantung situasi lebih banyak di situasi. Iya, Bu Ika. Kalau saya benar-benar memerlukan merasa kadang Iya. Kalau Bapak mungkin bisa bersama siswa, mungkin ya Kalau bersama siswa, jadi berdasarkan situasional, tetapi kita berusaha untuk bagaimana bisa menempatkan posisi seperti manajer. Demikian juga selaku kepala sekolah, itu sesuai dengan situasional, sehingga ada kepemimpinan situasional, tetapi dominannya diharapkan pada posisi manajer. ini kita lakukan sesuai kasus. Tapi dalam pendidikan kemarin kita diharapkan menggunakan posisi manajer, di mana langkah pertama yang kita lakukan seperti tadi adalah membuat keyakinan dulu, membuat keyakinan ya entah bagaimana cara Bapak Ibu, kreasi Bapak Ibu, kemudian membuat kesepakatan konsekuensi apabila melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Kalau ada yang melanggar, menggunakan posisi manajer dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi itulah langkah-langkah yang dilakukan di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini tidak berlaku di kelas saja, tapi ini berlaku di rumah sebagai orang tua kepada anak-anak. Ya, kira-kira ada masukan? kreatif. Oke, terima kasih hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Rama Santi, nggih. Om Santi. Selamat pagi, perkenalkan saya Wasila Ratnasari, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 6 MUI. Terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Putu Suwardianti selaku CGP Angkatan 8 mengenai budaya positif sungguh sangat luar biasa. Itu merupakan presentasi yang sangat baik dengan banyak memberi contoh-contoh real yang dapat diterapkan di kelas. Sejauh ini semua sangat memberi inspirasi bagi teman-teman guru. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Putu bisa diimplementasikan di kelas oleh rekan-rekan semua. Terima kasih.
yang merupakan CGP Angkatan 8 mengenai budaya positif sungguh sangat luar biasa. Presentasi yang sangat baik, sangat banyak memberi contoh real yang bisa diterapkan di kelas dalam pembelajaran. Sangat memberi inspirasi bagi teman-teman guru. Semoga kami para guru-guru bisa menerapkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Pagi, nama saya Evi Wahyuni, guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah menonton praktik baik yang dibagikan oleh rekan saya tadi, saya merasa terinspirasi dan akan menerapkannya juga di kelas yang saya ajar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
Ya. Perkenalkan nama saya Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Sangatlah bersemangat karena saya meyakini pelajarannya ada di kelas. Ya. Sarah, bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Ya, semangat. Ya. Ini bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Senang dan semangat, Miss. Ya, oke, bagus. Arya, bagaimana perasaanmu ketika membuat keyakinan kelas? Semangat dan mantap. Dea, apakah keyakinan kelas ini penting? Ya, menurut saya sangatlah penting. Sarah, apakah keyakinan kelas ini penting? Penting. Ya. Billy, apakah